Karena JH berhasil melumpuhkan setiap orang yang disuruh Eugene untuk mencelakai Anna pun bisa dengan leluasa menemui para media dan juga orang yang penasaran kepada dirinya. Membuat Eugene yang berada di sana langsung ketakutan jika Anna mengaku sebagai putri dari Sejun. Akan tetapi, Anna tidak mengatakannya dan malah berbohong dengan mengaku jika dirinya adalah putri seorang sutradara. Setelah itu, Eugene kemudian menanyakan maksud dari JH yang berani melakukan itu. JH hanya beralasan jika hal itu ia lakukan agar Anna tak lagi menjadi hal yang ditakutkan Eugene jika sosok Anna terekspos sebagai putri Sejun. Mendengar penjelasan JH, Eugene seolah tak bisa membantah hal itu dan langsung pergi dari sana. Hingga saat malam, Anna terlihat masih tak percaya dirinya berani muncul di hadapan orang banyak. Sebab sebelumnya dirinya yang selalu mengalami trauma jika melakukan itu. Dirinya lalu teringat jika keberanian itu muncul berkat JH yang selalu berada di dekatnya. Hingga saat malam semakin gelap, Anna yang selalu nongkrong di atas genteng kamarnya dan JH tanpa sepengetahuan Anna selalu mengawasi dari jauh. Tiba-tiba di malam itu JH dibuat malu sebab Anna mengetahui jika JH selalu mengawasinya. Hingga karena canggung, Anna pun menyuruh JH menemaninya di sana. Anna kemudian berterima kasih kepada JH sebab JH selama ini selalu peduli dengan keselamatannya. Lalu sambil menangis bersedih, Anna kembali menceritakan kisah masa lalunya saat bersama sang ibu, di mana dirinya masih dihantui rasa bersalah atas kematian ibunya. Melihat itu, JH pun memberikan pundak hangatnya untuk Anna bersandar sekaligus menenangkan Anna yang bersedih. 괜찮아. 엄마 마지막 얼굴인 줄 알았더라면. Keesokan harinya, Pak Hwan-so terlihat menemui si kepala polisi, di mana ternyata kepala polisi tersebut memberikan identitas JH yang sebenarnya. Membuat Pak Hwan-so menyadari sesuatu tentang JH di masa lalu. Dan hal itu mengingatkan kejahatan yang pernah Pak Hwan-so lakukan dulu. Sementara Anna sesudah kejadian kemarin seolah membuka hatinya untuk bisa dekat dan akrab dengan orang yang selalu berusaha menjaganya di rumah. Di mana kali ini Anna mengajak mereka untuk makan bersama. Membuat semua orang yang ada di sana merasa heran dengan sikap Anna yang tiba-tiba berubah. Hingga salah seorang pengawal pria si kacungnya JH mengatakan jika ia mendengar kabar karena kejadian kemarin tak satu pun orang di rumah Anna diperbolehkan keluar walaupun mereka menginginkannya. Karena hal itu adalah perintah langsung dari Eugene. Serta nantinya semua orang pengawal Anna sekarang termasuk ART-nya akan dibuang karena mengetahui identitas asli Anna. Membuat Anna yang mendengar itu merasa bersalah karena gara-gara dirinya semua orang yang berada di sana akan terkena imbasnya dan bertekad untuk membiarkan hal itu terjadi. Anna semenjak kejadian viral kemarin, dirinya seolah memiliki sesuatu yang membuatnya bisa melawan Eugene. Hingga ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor JSS. Namun karena kejadian viral itu pula, kini Anna menjadi idola para remaja dan selalu ditunggu untuk sekedar diajak foto bareng. Sementara JH terlihat mendatangi Eugene untuk merencanakan balas dendamnya kepada Pak Hwan-so. Di sana, Eugene lalu meminta kepada JH untuk terlebih dahulu mengumpulkan barang bukti tentang kejadian yang menewaskan kekasihnya dulu, agar Pak Hwan-so dapat dituntut dengan seberat-beratnya. Serta hal itu akan membuat Pak Hwan-so tidak dapat mencalonkan diri menjadi presiden. Mendengar itu, JH pun awalnya tidak menyetujui rencana tersebut, sebab Eugene seolah memanfaatkan JH demi kepentingan politik Sejun suaminya. Karena sebenarnya JH ingin membalas dendam kepada Pak Hwan-so secara langsung dengan tangannya sendiri. Namun Eugene kembali meyakinkan JH jika hanya cara itulah satu-satunya cara yang saat ini bisa dilakukan untuk membalaskan dendam JH kepada Pak Hwan-so. Sebab Pak Hwan-so sekarang terlalu bahaya jika JH mencoba mendatanginya langsung. Setelah itu Eugene bersama JH akan bergegas pergi. Namun tiba-tiba Eugene seketika langsung dikejutkan dengan kehadiran Anna di sana bersama Sung-won adiknya. Membuat Eugene emosi lalu bertanya kepada Sung-won apa yang akan dilakukan kepada Anna. Sung-won dengan santainya menjawab
jika dirinya hanya ingin mengajak Anna jalan-jalan. Merasa tak punya pilihan lain untuk menolak keinginan Anna, Eugene pun menyuruh JH untuk mengawasi dan memastikan keamanan Anna dari Sungwon. Kita pun mungkin akan bertanya-tanya, apakah Sungwon ini orang jahat atau bukan? Tetapi yang jelas, Sungwon seolah sudah mengetahui siapakah Anna. Bahkan dirinya membawa Anna terlebih dahulu ke rumah sakit, yaitu sesuatu yang tak bisa dilakukan Anna saat dulu. Hingga saat di rumah sakit, Anna bertemu dengan seorang dokter yang mengenalinya, sebab dulu Anna kecil pernah menjadi pasiennya. Melihat situasi aman, JH pun membiarkan Anna berkonsultasi dengan dokter itu. JH lantas pergi bersama Sungwon ke ruangannya, di mana di sana Sungwon menawarkan JH untuk mengkhianati Eugene dan berpihak kepadanya, dengan alasan pada akhirnya Anna nantinya akan mengikuti dirinya. Mendengar itu, JH lalu menyadari sesuatu dan langsung pergi ke tempat Anna. Akan tetapi, Anna beserta yang lain sudah tidak ada. JH lalu kembali ke ruangan Sungwon dan Sungwon juga tak ada, membuat JH panik dan langsung melaporkan hal itu kepada Eugene. Mendengar itu, Eugene panik dan langsung memerintahkan semua pasukan JSS untuk segera menemukan keberadaan Anna. Hingga di tengah kepanikannya tentang kondisi Anna, JH mendapatkan panggilan dari Sungwon yang menyuruhnya datang seorang diri ke tempatnya, sambil mengancam apabila JH terlambat maka Anna akan dalam bahaya. Membuat JH panik dan langsung secepatnya ke tempat yang telah diberitahukan oleh Sungwon. Tetapi setelah sampai, ternyata Sungwon hanya mempermainkan JH. Sebab di sana Anna beserta yang lain dalam keadaan baik-baik saja dan malah terlihat senang karena bisa pergi jalan-jalan ke pantai dengan bantuan Sungwon. JH pun kemudian melaporkan hal itu kepada Eugene, membuat lega mengetahui Anna baik-baik saja dan membiarkan Anna untuk menikmati waktunya di sana. Lalu kita pun semakin dibuat bertanya-tanya tentang apakah Eugene memang membenci Anna atau justru malah sebaliknya. Sebab di sisi lain, Eugene seolah ingin mencelakai Anna, tetapi dirinya juga begitu khawatir dengan kondisi keselamatan Anna. Scene kemudian berpindah kembali kepada Anna beserta yang lainnya yang terlihat menikmati suasana pantai. Di mana di sana, Anna sedikit menggoda JH dengan bertanya, apakah JH panik saat dirinya tiba-tiba menghilang dari rumah sakit? Dengan sedikit gengsi, JH menjawab, ya, tapi sedikit. Lalu ketika Anna melihat Miran bersenang-senang bersama rekannya, dirinya kembali menggoda JH untuk melakukan hal yang sama dengan yang Miran lakukan, yaitu bermain kejar-kejaran. Awalnya, JH tentu saja menolak melakukan hal yang dianggap kekanak-kanakan. Namun pada akhirnya, JH bersama Anna larut dalam kemesraan yang sangat menggelora. Hingga pada malam hari saat makan, JH melihat Anna yang begitu bahagia menikmati momen tersebut yang tak pernah Anna rasakan sebelumnya. Kemudian, karena kebanyakan meminum air jahat, sifat Anna yang tadinya polos sedikit berubah menjadi agresif. Bahkan dirinya tak malu untuk menyuruh JH mengusap-ngusap pipinya, membuat JH dagdikduk menyentuh wajah Anna yang sangat cantik mempesona. Merasa takut kebablasan, JH pun mengantar Anna ke kamarnya untuk segera tidur. Tetapi karena Anna yang masih dalam pengaruh air jahat, malah meminta JH untuk tak meninggalkannya. Untuk menenangkan Anna, JH pun memberikan sebuah radio komunikasi supaya Anna bisa menghubunginya setiap saat. Hingga baru berpisah sebentar saja, Anna langsung menghubungi JH menggunakan radio komunikasi itu dan terus melakukannya seolah Anna tak bisa jauh lagi dari sosok JH. Hingga waktu pun semakin larut, JH yang kelelahan tak sengaja tertidur, membuat Anna merasa resah ketika JH tak menjawab lagi panggilan radio komunikasinya. Hingga di momen itu, Anna pun menyadari jika dirinya sudah jatuh hati kepada JH karena tak bisa tidur memikirkan itu. Anna pun diam-diam keluar dari kamarnya untuk menemui JH dan melihat JH yang sedang tertidur di sofa. Dengan penuh perhatian, Anna pun membawa selimut untuk JH pakai. Akan tetapi, JH tiba-tiba terbangun dan langsung memeluk Anna karena mengalami mimpi buruk tentang kejadian buruk yang menyebabkan kekasihnya tewas.
Hingga ketika mereka sadar tengah berpelukan, mereka pun langsung salting. Anna dengan sedikit gugup kemudian kembali ke kamarnya. Hingga di sana ia pun masih tak percaya bahwa barusan dirinya berpelukan dengan JH. Membuatnya tak bisa tidur dan memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Ternyata JH pun sudah ada di depan pintu kamar Anna.